Shalom, selamat Natal bagi kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tentu damai Natal akan senantiasa beserta dengan kita apapun dan seperti apapun keadaan kita percaya damai Kristus akan hidup di dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan disapa oleh sabda Tuhan pada malam hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Damai Natal telah Engkau nyatakan bagi kami ya Bapa. Engkau datang ke dunia memberikan pengharapan dan sinar terang-Mu bagi kami. Biarlah kiranya damai-Mu beserta dengan kami masing-masing. Secara khusus pada saat ini, pakailah mulut bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar menyenangkan hati-Mu. Kuduskan hamba-Mu ya Bapa, dan terlebih dahulu ampuni hamba-Mu dari keberdosan, supaya hamba layak di hadapan-Mu. Pakai saya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sambut sabda-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada malam Natal ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Demikian sabda Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam Natal, salam damai, salam kebajikan bagi kita semuanya. Kami percaya malam Natal kali ini tentu amat berbeda dengan malam Natal di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kami katakan demikian? Karena pada malam Natal kali ini kita masih belum bisa seperti sedia kala bersorak-sorai, memuji Tuhan, merayakan Natal dengan begitu gemerlapnya. Karena apa? Karena pada tahun ini kita diperhadapkan dengan satu ujian iman yang begitu luar biasa lewat pandemi COVID-19. Tetapi walaupun demikian, kita harus menekankan di dalam kehidupan kita bahwa damai Natal yang kita terima dahulu hingga sekarang tetap sama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan,
Tuhan yang kita agungkan di setiap perayaan Natal itu tetap kekal hingga pada saat ini. Jadi sebenarnya sukacita kita tidak akan pernah kekurangan walaupun COVID-19 terus melanda kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini menyapa kita. Bagaimana kitab Yesaya ini menubuatkan, menggambarkan bagaimana kehidupan orang Israel yang begitu luar biasa jahatnya di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau lagi taat kepada Tuhan. Mereka sudah menyembah berhala. Bahkan mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan. Kejahatan bangsa itu sampai membuat kehidupan mereka terjatuh ke dalam kegelapan. Kegelapan dunia berusaha menghancurkan keberimanan mereka. Kegelapan dunia berusaha menjauhkan mereka daripada Tuhan. Situasi yang begitu mencekam di dalam kehidupan orang Israel. Kejahatan yang begitu merajalela di mana-mana membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah. Firman ini sebenarnya bagian daripada nubuatan Tuhan Yesus sebelum bangsa itu terbuang ke Babilonia. Kenapa bangsa itu terbuang? Semuanya itu akan kejahatan mereka. Maka firman ini menjadi penguat, menjadi penopang, menjadi penghibur bagi mereka. Dalam ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa Israel telah berjalan di dalam kegelapan. Kenapa mereka berjalan di dalam kegelapan? Oleh karena mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Kegelapan yang sesungguhnya bukanlah gelap gulita dunia ini. Kegelapan sesungguhnya bukan karena tidak ada cahaya penerang. Tetapi kegelapan sesungguhnya ketika keberimanan kita mati. Ketika kita jauh daripada Tuhan, maka sesungguhnya kegelapan itu menaungi hati sanubari kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Maka ada suatu nubuatan yang sampai kepada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Apa nubuatannya? Mereka melihat terang yang besar. Terang yang besar seperti apa? Terang yang besar itu ada dan berada di dalam Tuhan. Maka ketika mereka hidup di dalam kegelapan, ketika mereka jauh daripada Tuhan, ketika kegelapan menjadi bagian daripada kehidupan mereka, maka satu pengharapan yang terbesar bagi mereka, mereka ingin diterangi terang yang besar. Terang yang besar itu yang mampu menerangi kehidupan mereka, yaitu di dalam Kristus Yesus. Apa yang akhirnya mereka dapatkan? Dalam ayat yang kedua dikatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Ketika bangsa itu di dalam kegelapan, Tuhan memberikan terangnya, Tuhan memberikan sorak-sorai, Tuhan memberikan sukacita ke dalam kehidupan mereka. Sukacita itu digambarkan seperti sukacita di waktu panen. Di waktu panen, tentu sukacita berlipat ganda dibandingkan sukacita sebelum panen. Maka sukacita itu digambarkan seperti waktu panen. Kalau sukacita yang digambarkan seperti waktu panen, berarti sukacita ini begitu luar biasa semaraknya, begitu luar biasa agungnya, begitu luar biasa kehebatannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, kegelapan yang melanda bangsa itu ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Situasi yang kita hadapi pada saat ini
begitu sulit, begitu memprihatinkan. Dunia ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kegelapan yang sesungguhnya. Lewat COVID-19, dunia mencoba mempermainkan kita. Dunia mencoba mempertontonkan akan kekuasaannya. Dunia mencoba tertawa di dalam keberimanan kita. Hidup orang percaya seakan-akan pada saat ini terombang-ambing, terbawa oleh arus dunia. COVID-19 salah satu menjadi penyebabnya. Kalau kita melihat apa yang disebabkan oleh dunia pada saat ini, memberikan kehancuran moral. Yang disebabkan dunia pada saat ini memberikan krisis. Tidak hanya krisis moral, krisis pangan di mana-mana. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang berseru, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bagaimana kita diberikan pengharapan yang baru, yaitu terang Tuhan telah bersinar. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kepatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab kuk yang menekan, kuk yang menekan kita. Kuk ini yang diberikan kepada lembu atau sapi yang membajak sawah. Kuk itu menjadi suatu beban bagi sapi untuk melakukan pekerjaan hituan. Kuk ini juga menjadi bagian dari persoalan kita, yang menekan kehidupan kita, yang menekan moral kita, yang menekan keberimanan kita. Kuk itu membuat kita tertunduk lesu. Kuk itu mencoba menarik kita dari kebenaran. Kuk itu mencoba membelokkan keberimanan kita. Tetapi pada malam Natal kali ini, Tuhan katakan kepada kita itu telah dipatahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian, dipatahkan. Ketika Kristus yang kita rayakan, yang kita muliakan pada saat ini hadir di dalam hati dan pikiran kita, maka pada saat itulah kuk itu menjadi terpatahkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, meragam do si taonon jalaka hamaulon natadopi di bagasan satambulon alai marhite-hite pesta Natal nataraya dia pada partitionon dileo debata tuhita. Satu harapan yang begitu luar biasa, satu harapan yang memberikan semangat kita untuk terus maju, untuk terus melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kelahiran Yesus ke dunia ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk manusia. Ketika manusia di dalam persoalan, di dalam pergumulan, Yesus lahir. Pergumulan terbesar manusia adalah berdosa, keberdosaannya. Maka kelahiran Yesus ke dunia ini untuk menolong, untuk menopang, untuk mengangkat kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Supaya terang Kristus nyata bagi kehidupan kita.
Dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas Yesus. Dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, pada pesta malam Natal yang berbahagia dan yang sangat berbeda pada saat ini, diberikan satu tema yang begitu menarik bagi kita. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang ini menyinari kehidupan kita. Terang ini memberikan pengharapan baru bagi kita. Terang ini hanya ada di dalam Yesus. Hanya Yesuslah yang mampu mengalahkan kegelapan yang berusaha merajai kita. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, sambut kedatangan Yesus. Mari bersorak bersama dengan Yesus. Mari menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Mari menjadikan pemerintahan Yesus memerintah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang harus kita imani dalam malam Natal? Apa hadiah terbesar yang harus kita bawa? Apa hadiah terbesar yang diberikan oleh Yesus? Hadiah terbesar adalah Yesus itu sendiri. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Ada sekumpulan anak-anak orang Kristen ketika mereka masuk sekolah. Si guru bertanya kepada mereka, anak-anak yang saya kasih, coba mari ceritakan pengalaman kalian selama liburan di masa Natal. Seorang anak yang pertama maju ke depan. Dia menceritakan, bapak saya seorang pelaut. Maka ketika kami liburan, kami pergi ke beberapa negara yang begitu luar biasa. Karena itu saya mendapatkan hadiah dari bapak saya, yaitu sebuah miniatur kapal yang begitu luar biasa, yang begitu cantik dan mahal. Karena kata bapak saya, Yesus itu seperti sebuah perahu yang akan membawa kita kemana yang kita mau. Lalu ada seorang anak perempuan. Dia maju ke depan, dia bercerita, kemarin kami berlibur ke sebuah panti asuhan. Karena bapak saya dokter, dia memberikan pengobatan gratis kepada anak-anak panti asuhan. Karena Yesus itu adalah dokter yang ajaib. Baru ada seorang anak hakim. Dia bercerita, selama kami libur, kami pergi ke mana-mana. Bapak saya memberikan segala sesuatunya karena uang bapak saya banyak. Yesus itu bagian seperti hakim. Bapak saya menghakimi seperti Yesus. Baru ada seorang anak kolonel. Kemarin kami liburan, kami membagi-bagikan hadiah bagi banyak orang. Karena Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu. Lalu sampailah kepada anak seorang pemuda. Dia terdiam, dia tertunduk, dia tidak mau melihat kawan-kawan. Lalu guru bertanya, ayo nak, apa pengalamanmu selama liburan? Apa yang menarik bagimu selama liburan? Apa yang kau dapatkan yang diberikan oleh ayahmu? Hadiah daripada Natalmu.
si anak berkata dengan penuh kesedihan dan kemaluan. Dia maju ke depan. Dikatakan, aku tidak pergi liburan. Liburanku aku pakai mengumpulkan sampah, memulung. Lalu kawannya tertawa. Tetapi sampah-sampah yang kami ambil, kami kumpulkan, lalu dibentuk menjadi kerajinan tangan yang begitu luar biasa lalu dijual. Seperti Yesus juga demikian. Yesus mengumpulkan banyak orang dari banyak kotoran dunia ini. Yesus bersihkan. Ketika sudah dibersihkan di dalam darah Yesus, maka orang-orang yang sudah dibersihkan ini mempunyai nilai yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, hadiah terbesar bagi kita adalah yaitu bagaimana terang yang telah bersinar itu, terang yang telah bersinar di dalam Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, mengangkat kehidupan kita, mengangkat kita dari keterpurukan, mengangkat kita dari keterbatasan, menyempurnakan kehidupan kita. Kristus yang datang ke dunia ini memberikan harapan yang baru bagi kita, memberikan terang yang menyinari kehidupan kita. Kegelapan telah usai. Kegelapan telah usai. Maka telah terbit terang yang daripada Tuhan. Natal ini mengajari kita bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan terang Tuhan. Bagaimana kita menjadikan Yesus itu memerintah kehidupan kita. Bagaimana damai itu bersama dengan kita. Bapak Ibu, engkau boleh marah dalam kehidupanmu pada masa Natal ini. Engkau mungkin kehilangan banyak hal pada masa 1 tahun ini sebelum Natal ini. Engkau boleh terpuruk, engkau boleh menangis dan lain sebagainya. Tetapi firman ini menjadi pengharapan dan pedoman bagi kehidupan kita semua. Terang telah bersinar di dalam Yesus Kristus. Terang telah menyinari segala kegelapan yang ada di dalam hati kita. Ketika engkau berdosa kepada sesamamu, itu merupakan bagian daripada kegelapan. Mari minta maaf kepada orang yang engkau anggap berdosa. Ketika engkau melakukan hal yang tidak benar, kegelapan menerangi kehidupanmu, maka jangan biarkan kegelapan itu. Kalahkan kegelapan itu dengan terang Kristus. Karena terang Kristus telah bersinar untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Amin. Selamat Natal bagi kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Engkau telah menyempurnakan nubuatmu di dalam Yesus Kristus. Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Engkau telah mengalahkan kegelapan dan memberikan terang bagi kami. Banyak hal yang kami rasa, yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami memakai terang yang daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Nyatalah terangmu bagi kami, nyatalah terangmu bagi kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah terangmu menyinari semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, salam Natal, Immanuel bagi kita semua. Amin.